Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam jumpa dengan Opini Desa. Sebuah laman digital sajikan ruang dan waktu untuk menyikapi sebuah peristiwa dan kejadian yang terjadi di sekitar kita dari sudut pandang sederhana, sudut pandang orang pinggiran. Hadir untuk kali ini kita masih membahas seputar birokrasi level desa. Kita akan menyoroti tentang para pelaku, tidak lain tidak bukan adalah para kepala desa dan perangkat desa. Banyak kalau kita lihat di berbagai laman media sosial, berbagai komentar dan anggapan atau penilaian mereka atas para tokoh-tokoh di wilayah mereka, kepala desa dan perangkat desa itu diposisikan sebagai seorang tokoh yang kurang diterimakan pengabdiannya. Ini sesuatu yang tidak baik, karena dari sekian banyak warga masyarakat itu kepala desa dan perangkat desa adalah orang-orang pilihan, tokoh-tokoh pilihan yang sudah mendedikasikan diri, waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalaupun ada 1, 2, 3 oknum kepala desa ataupun perangkat desa yang mungkin kurang amanah atau mungkin nakal, bermain-main dengan dana, bermain-main dengan anggaran, itu bukan berarti semuanya seperti itu, sehingga pelampiasan kekecewaan itu cukup ditujukan kepada mereka-mereka yang terbukti tidak amanah. Itu akan menjadi lebih bijak masyarakat memberikan penilaian itu berdasarkan fakta yang nyata. Kalau pemimpin Anda, kepala desa, perangkat desa di wilayah panjenengan itu tidak amanah, terbukti melakukan pelanggaran, ya adukan saja kepada lembaga penegak hukum. Toh sudah ada wadahnya, tidak perlu dipublikasikan, digembor-gemborkan di media. Toh pada dasarnya itu hanya terkesan sebagai ekspresi orang iri. Kan kasihan jenengan-jenengan ya, sebenarnya berniat menyuarakan, memprotes atas sebuah ketidakamaнаhan pemimpin di wilayah panjenengan, namun justru dianggap sebagai ekspresi orang iri. Itu kan kasihan. Maka seyogianya ketika di wilayah panjenengan kok kebetulan pemimpin level daerah panjenengan itu belum sesuai harapan panjenengan, silahkan untuk dikoreksi, dikawal bareng-bareng pemerintah dan birokrasi level desa panjenengan, dan dikritisi bareng-bareng, dievaluasi bareng-bareng agar ke depan menjadi
tatanan pemerintahan yang lebih baik, yang lebih aman. Sebuah pengorbanan yang luar biasa kalau saya menganggap para tokoh-tokoh level desa dalam tingkat pelayanannya kepada masyarakat. Kalau ditelisik, dilihat dari apa yang mereka dapatkan secara materi, itu kecil banget, jauh dari UMK. Apalagi mereka yang tidak mendapatkan tambahan bisa mengelola tanah kas desa atau tanah bengkok, itu minim sekali. Mendapatkan tanah kas desa atau tanah bengkok saja, kalau tanahnya itu tidak subur, malah justru nombok. Itu cerita sahabat saya yang kebetulan juga seorang perangkat desa. Itu hidupnya nombok, penghasilan mereka cuman, kalau selama ini cuman 2 juta sekian, 2.022.000, maksimal 2.200.000. Kalau Pak Kades itu 3 juta sekian, Pak Sekdes 2,5 juta atau 2.400.000 sekian. Itu belum setara UMK, belum, karena UMK rata-rata UMK saat ini itu kan 2.400.000, 2.600.000. Kalau di wilayah kami di Magelang itu UMK sekitar 2.400.000, 2.600.000. Artinya tetap para perangkat desa dan kepala desa itu masih belum sepadan dengan pengorbanan beliau-beliau. Kalau mereka yang mendapatkan tanah kas desa atau lahan bengkok dengan kondisi lahan yang subur, lahan yang basah, itu oke lah. Mungkin per satu orangnya mendapatkan berapa puluh petak meter persegi. Petaknya sih tidak banyak, meter perseginya mungkin 1 hektar, 1,5 hektar, 2 hektar. Kok di lahan basah, ya jelas itu mukti makmur mulia. Tapi tidak sedikit perangkat desa yang mendapatkan tanah kas desa itu mengelolanya justru goblok, karena lahannya lahan gersang, tidak bisa ditanami apapun. Kalau dipaksa ditanami, tekor di ongkos. Nah, itu ngeri. Makanya dilema juga sebenarnya untuk memperlakukan perangkat desa dan kadesnya. Satu sisi ada yang sudah makmur karena fasilitas, ada patsil, tetap dapat tanah kas desa. Tapi ada juga yang hanya mendapatkan siltap saja, itu pun tidak ada kepastian cair tiap bulan. Itu kan ngeri nombok. Dengan berbagai keterbatasan, masih ada tuntutan dari warga, dari masyarakat untuk totalitas dalam melakukan tugasnya. Itu dilema sebenarnya bagi mereka, dan akan sangat-sangat sulit untuk melakukan sebuah totalitas mengabdi ketika masih disibukkan dengan urusan dasar, urusan ekonomi. Mereka tidak menuntut untuk hidup layak, mereka hanya berharap bisa hidup
yang bermanfaat. Paling tidak keluarga, anak dan istri itu bisa tercukupi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pendidikannya. Karena perangkat desa seperti apapun kondisinya, mereka tidak bisa mendapatkan bansos. Itu ada aturannya, tidak bisa mendapatkan bansos. Maka ketika ada perangkat desa yang mendapatkan bansos di wilayah panjenengan, itu bisa untuk diadukan sebagai warga yang tidak layak dapat bansos, langsung ke pendamping pengelola bansos atau langsung ke dinsos. Kalau ke desa jenengan mungkin takut, langsung silakan datang ke dinsos ataupun ke pendamping bansos, atau lewat aplikasi, kan juga ada aplikasi cek bansos, itu kan bisa digunakan untuk melayangkan aduan ketika ada ketidaktepatan data penerima. Sehingga tidak lagi ada yang namanya prasangka yang tidak baik, yang tidak pas pada sesama anak bangsa. Sahabat opini desa yang kami hormati, saya rasa ini perasaan kita menyikapi ataupun mengomentari sebuah kenyataan yang menimpa pada birokrasi level entry atau birokrasi terendah yang disebut dengan pemerintahan desa, Pak Kepala Desa dan perangkat desanya. Semoga ke depan ada perhatian yang lebih dari negara untuk panjenengan, dan tetap semangat mendedikasikan diri, tenaga dan pikiran panjenengan untuk warga masyarakat. Semoga ini menjadi amalan ibadah tersendiri buat panjenengan, dan matur nuwun, terima kasih atas pengabdian panjenengan. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Nantikan tayangan-tayangan kami berikutnya, dan jangan lupa berikan komentar tanggapan panjenengan di kolom komentar bawah. Beri pula kami umpan biar bisa buat rasan-rasan. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dan sampai jumpa. Salam.